Halo sahabat Kompas TV. Balik lagi bareng gua Rengga dan juga Fajar di Ranjoroto Kompas TV. Nah, kali ini gua lagi main-main ke Universitas Indonesia, tepatnya di Balai Purnomo kayak gitu. Dan gua di sini bersama mobil yang membanggakan, yaitu Arjuna 3.0. Sahabat Kompas TV, mobil itu merupakan generasi terbaru dari Arjuna 2.0 yang berprestasi itu, sahabat Kompas TV. Di mana dia itu bisa menjadi juara 2 di Asia, sahabat Kompas TV, dan juga juara 1 di Indonesia. Apa tuh Bang? Dari Shell Eco Marathon kayak gitu, sahabat Kompas TV. Nah, dan dia itu katanya bisa menempuh 1.200 km per liter kayak gitu, sahabat Kompas TV. Jakarta Surabaya, mantap banget lah tuh. Nah, dan mobil ini katanya digadang-gadang bisa lebih bagus dan juga lebih kenceng dari sebelumnya karena memiliki aerodinamis yang lebih bagus lagi. Soalnya udah di R&D ya, di riset lagi, diperbaikin lagi kayak itu. Disempurnakan, bener. Gak usah lama-lama Jar, kita langsung aja ngobrol ke pelakunya, siapa sih yang membuat mobil ini, siapa yang bertanggung jawab atas mobil ini. Dalang dibalik. Langsung kita aja ngobrol ke yang bersangkutan. Yo Jar, ikutin gua. Nah, Sobat Kompas TV, sekarang gue udah bersama orang-orang yang bertanggung jawab atas mobil-mobil ini. Bersama siapa Mas yang pertama? Perkenalkan, nama saya Godwin dari bagian vehicle UI SMP. Mas Godwin, sorry. Iya, kalau aku Fatih dari bagian elektrikalnya. Bagian elektrikalnya, Masnya bagian vehicle-nya. Berarti apa bodinya semuanya itu Masnya semua? Dan rangka semuanya itu bagian vehicle. Yang pertama paling Mas. Yang desainin siapa sih Mas? Kalau desain ini sebenarnya kita bareng dari semua divisi vehicle. Perbedaannya apa sih yang combustion sama yang elektrik ini? Membedakan mungkin dari kategorinya. Kalau motor listrik ini dia kategori urban. Kalau yang dipakai sehari-hari ya urban itu ya? Betul. Kalau untuk combustion dia kategori prototype, yang artinya cuman sebagai prototype dari kendaraan urban ini. Yang dilombain kemarin Mas, apa aja sih yang dinilai dari mobil ini? Mungkin kalau dinilai dari lomba ini tuh pertama kita tuh ada mileage challenge itu di mana kategorinya itu hemat-hematan. Jadi semua mobilnya itu per kategori dari bahan bakar itu dikompetisikan, terus dihitung lah dia berapa kilometer per, misal kalau baterai itu kilowatt hour, kalau bensin itu mililiter gitu-gitu. Jadi kalau bensin tuh bisa berapa kilo ini? Kalau Nakula sendiri itu bisa 1.200 km per liter. 1.200 berapa? Kilometer per liter. Kilometer per liter. Itu bisa berapa kilometer per jam Mas jalannya? Sebenarnya itu ada rules-nya sendiri dari kompetisinya, di mana kita tuh cuma boleh maksimal 40 km per jam. 40 km per jam? Ya. Sebenarnya lebih dari itu bisa? Lebih dari itu bisa, karena kita sering test drive juga kan, dan itu bisa nyentuh mungkin 60 ke atas, bisa 60 lah, 60 tuh udah, ya bisa. Nah, yang bikin cuman 1 liter bisa 1.200 apa Mas? Kira-kira? Kalau aku, karena aku elektrikal, mungkin aku bahas dari propulsi Nah, sama. boleh elektriknya. Kalau dari motor sendiri, itu kita tuh bikin sistem kontrol sendiri. Jadi di mana kalau urban listrik itu kan harus perlu controller kan namanya. Controller itu kayak ECU lah. Itu kita bikin sendiri, di mana kita tuh ngedesain sistem yang emang khusus buat kita gitu, bukan buat pasaran. Jadi emang khusus buat kita, jadi lebih efisien lah jatuhnya, lebih compact juga. Terus jadi bener-bener produksi sendiri Mas? Iya, produksi sendiri. Kita bikin assembly sendiri, PCB sendiri dan lain-lain lah. Berapa lama ini Mas? Mungkin lama itu di risetnya sih. Kalau di risetnya ya itu biasanya lama dan mahal pasti. Iya betul. Kalau di assembly-nya murah sebenarnya, lebih gampang. Kalau risetnya dapat. Pertanyaan masyarakat yang pada umumnya Mas, mobil listrik pakai aki nggak Mas? Mungkin silakan dijawab. Bukan aki sih namanya. Kalau kan aki itu kayak power source ya, berarti jenis baterai lah. Kalau kita makanya baterai lithium ferrofosfat lah, LiFePO namanya. LFP ya? Ya LFP itu kita rangkai sendiri, kita desain sendiri. Nah untuk Masnya nih, perbedaannya dari yang 2.0 sama 3.0 apa? Oke, perbedaan yang mendasarnya itu ada di coefficient of drag-nya. Coefficient of drag itu dia
koefisien gesek dari permukaan bodi. Jadi bentuk aerodinamis yang 3.0 akan lebih baik dibanding untuk yang 2.0. Pastinya ya, Begitu. pastinya akan di-upgrade ya. Berarti 3.0 itu lebih ke facelift atau all new, Mas? Sebenarnya itu sedikit rahasia dari tim. Oh gitu ya. Tapi mungkin bisa saya jelasin all new. Semua Itu all akan new. baru berbeda dari tahun 2023 di Shell Eco Marathon 2024 ini. Oke, kan Shell Eco Marathon udah juara 2 nih, Mas. Iya. Nah, next-nya mau kayak gimana lagi? Mau ngikutin lomba apa lagi? Siapa tahu kejuaraan dunia? Apa udah jangan-jangan? Udah. Udah? Sebenarnya kita untuk mobil ini kita pemegang rekor Asia dengan angka 194 km per kWh. Dan Oh, itu yang EV ya, sorry? yang EV, betul. Kalau untuk prototipe kita yang gasolin itu memegang rekor nasional dengan angka 1.219 km per liter. Kebetulan kita juga ada urban gasolin itu memegang rekor nasional juga ya. Itu angkanya waktu itu 539 km per liter. Dan untuk kejuaraan dunia tahun 2023 kemarin kita qualified untuk mengikuti kejuaraan dunia di India. Cuman di situ ada beberapa problem dari segi transmisi yang ngebuat kita akhirnya tidak bisa mengikuti kejuaraan tersebut. Oh, di 3.0 udah bisa pastinya. Pasti udah bisa. Oke, mantap. UISMV ini nantinya ke depannya akan membawa konsep renewable energy. Oke. Jadi combustion engine ini kemungkinan akan kita ganti menjadi hidrogen. Widih, itu sistem baru itu. Itu emang banyak dikembangin ya sekarang di Indonesia. Iya, ya? betul. Sebenarnya apa sih yang beda ini hidrogen sama BBM fosil biasa itu, Mas? Oke, sebenarnya konsep dari hidrogen dan gasol yang kita bawa nanti akan berbeda nih. Karena mungkin yang orang-orang tahu hidrogennya dijadikan bahan bakar untuk si engine-nya itu, pembakaran dalam engine. Tapi yang kita bawa nantinya hidrogen tersebut akan masuk ke dalam fuel cell yang nantinya akan menghasilkan tenaga listrik. Oh. Jadi konsepnya dia Berarti beda sama ya? halnya dengan listrik. Beda. Iya, beda sama combustion tapi hampir mirip sama listrik. Betul. Oke. Justru dia hampir sama kayak listrik. Ini saya juga baru tahu soal konsepnya ini. Kesusahan, Mas, buat develop mobil, kedua mobil ini apa? Kesusahannya? Ini sih balik lagi ke sistem kontrol itu benar-benar susah banget sih. Di sensor lah kan karena riset per apa ya kayak sirkuit itu kita harus metain suhunya dan lain-lain itu benar-benar susah buat bikin sensornya lah. Tapi kebanyakan tuh ada yang impor atau pure buatan dari dalam negeri? Sebenarnya buat komponennya kita ada yang impor. Oh, tapi ada yang juga beberapa dari ada yang impor. Ya, ada Kira-kira juga. berapa persen tuh, Mas? Impor tuh mungkin kita 20%. 20% Ya, impor. banyak ngambil. Berarti 80%-nya lokal? Lokal. Nah, mantep sih itu. Tinggal 20% doang. Iya. Ya? Nah, kira-kira mobil ini bisa nggak sih jadi mobil common yang dipakai sehari-hari? Siapa tahu bisa kan ya, lebih irit, jadi bisa bersaing dengan mobil-mobil. Oke, jadi ini sebenarnya udah banyak ditanyain sama banyak orang. Sebenarnya untuk bisa dibawa untuk kayak jalan biasa atau enggak, ya jelas pasti bisa. Karena pada dasarnya ini mobil yang disediakan untuk di jalan raya begitu. Iritnya? Tapi iritnya ini karena pada dasarnya mobil sekarang itu kenapa pada tidak irit? Karena dia banyak sekali gesekan-gesekan yang terjadi pada mobilnya. Gesekan, sorry. Dari roda atau angin? Dari roda, angin. Berarti bentuk sangat mempengaruhi, Mas ya? Ya pasti bentuk Siapa tahu besok Agya bentuknya bakal kayak gini satu pasti siapa tahu bisa jadi kan ya. Mas, untuk target tahun ini nih buat apa mobil Arjuna ini apa? Targetnya nanti insya Allah akan kita pengen nih ngerasain juara satu kembali di Shell Eco Marathon. Kembali, berarti pernah juara satu. Kapan itu, Mas? Kita sebenarnya udah sering juara satu, cuman tahun kemarin kita kalah sama tim Thailand. Oh gitu. Ya, angka dia 1.800, angka kita 1.200. Thailand juaranya racing, bro. Ntar bisa ngalahin tapi ya. Tapi sekarang kan ada regulasi baru yang ngebuat angka dia kemungkinan akan turun. Tapi kemungkinan angka kita justru akan naik. Jadi oh gitu ya. Ada spill gitu ya? Iya, betul. Dan untuk tahun 2025 harapannya kita akan membuat mobil hidrogen. Semoga mobil hidrogen ini bisa di tahun pertamanya bisa langsung memecahkan rekor Asia ataupun rekor dunia. Oke, kita doakan Masnya. Tapi itu masih prototipe juga yang mobil hidrogen? Iya, betul, prototipe. Hidrogen itu lebih murah apa lebih mahal? Sebenarnya bisa berkali-kali lipat lebih mahal dari engine biasa. Engine biasa. Tapi kenapa Mas dipilih sebagai alternatif? Sebenarnya kenapa kita akhirnya memilih alternatif? Karena kita memperhatikan gas pembuangannya. Gas pembuangan kalau misalnya lebih eco-friendly. Betul, lebih eco-friendly. Berarti kalau misal kita ngisi BBM lebih mahal pastinya.
Sebenarnya kalau lebih mahal tuh hidrogen ada banyak jenisnya. Jadi ada blue hidrogen lah. Terus yang paling bagus tuh green hidrogen. Green hidrogen? Iya, sebenarnya untuk di Indonesia itu masih jarang. Tapi kenapa bisa lebih mahal? Karena sebenarnya di teknologi fuel cell ininya sih. Jadi teknologi fuel cell ini untuk saat ini mungkin masih 50% efisiensinya, belum 100% di mana engine kan mungkin bisa lebih tinggi. Iya. Iya, jadi sebenarnya lebih mahal tuh ke situ dan di bahan bakar aku rasa di hidrogen itu PLN kan udah mengembangin nih. Dan mungkin di masa depan nanti itu bisa jadi energi terbarukan lah, menggantikan listrik kalau bisa. Makanya kita tertarik buat riset di sana karena selain listrik ada salah satu jenis sumber daya lah buat dijadikan sustainability. Sobat Kompas TV, sekarang gue udah bersama dosennya Pak ya? Dosen pembimbing nggak ya? Ya, Maaf, dengan siapa? saya dengan Aryo Sunar Baskoro. Dengan Profesor Aryo Sunar Baskoro. Sunar Baskoro. Sebagai apa Pak Aryo di sini? Ya, sebagai advisor lah. Oh ya Pak, yang develop mobil Arjuna sama Nakula ini siapa aja sih Pak orang-orangnya? Ya, kalau dari dari awal mahasiswa ya, dibimbing oleh teman-teman dosen di UI. Tapi secara umum lebih banyak mahasiswa mendesain kemudian konsultasi dengan kita, kemudian mereka memfabrikasi sendiri ya untuk body, untuk struktur seperti itu. Berarti body-bodinya juga diproduksi di sini semua Pak? Ya, di kampus. Kalau misal R&D-nya itu Pak, masa yang ikut bersangkut paut itu siapa? Dosen juga ikut Pak? Dosen ikut juga. Kan biasanya sebelum kita ngubah kan kita coba untuk misalnya kita simulasikan untuk apakah bentuknya ini sudah oke atau enggak, aerodinamisnya seperti itu ya. Oke, gitu. Terus bedanya nih Pak, yang Arjuna 2.0 sama 3.0 yang baru di launching apa Pak kira-kira Pak? Sebenarnya kalau dari sisi sistem sebenarnya kurang lebih sama ya di dalam internalnya, tapi yang berbeda itu di sisi luarnya. Jadi kita pengen mencoba lebih aerodinamis dan juga lebih ringan, seperti itu strukturnya ya. Berarti yang 3.0 ini belum pernah ikut balapan-balapan Pak ya? Belum. Acara belum? Jadi ini pertama kali di launch ya. Kalau yang 2.0 tuh Pak, udah apa prestasinya Pak? Banyak nggak? 2.0 itu tahun 2022 berhasil juara 1 di Shell Eco Marathon Asia dengan pencapaian 194 km per kilowatt hour. Jadi 194 km per kilowatt hour. Termasuk irit juga tuh Pak ya? Alhamdulillah. Kalau yang combustion engine-nya juara berapa tuh? Combustion engine-nya pada saat itu kita akan prototipe yang mobil kecil itu sekitar 1.200-an, 1.100 lah. Tapi kalau di tingkat nasional kita 1.200-an kilometer per liter. Oke. Nah, ini ke depannya nih Pak, yang 3.0 nih, rencananya mau dibawa kemana nih Pak? Ke dunia kah? Ya harapannya nanti bisa mengikuti kompetisi yang di Shell Eco Marathon tahun ini atau tahun depan. Tahun ini kita di Mandalika. Tahun ini di Mandalika. Ya, tahun depan di Qatar. Berarti tahun 2025 Pak ya? 5 betul. Oke. Awal tahun lah kira-kira. Kalau untuk biaya-biaya R&D itu dari mahasiswa sendiri apa ada bantuan dari dosen atau gimana tuh? Ya, memang lebih banyak kepada sponsor, ada juga dukungan dari universitas. Sebagian juga ada research, tapi nggak besar dari dosen misalnya, tetapi lebih banyak kepada sponsorship dan juga sebagian didukung oleh universitas. Berarti beberapa nyari sponsor, terus dibantu juga sama universitas gitu Pak ya. Kira-kira di berapa sih Pak R&D-nya kalau boleh tahu? Penasaran juga kita. Saya kira-kira aja nanti detailnya ke Mas Timothy. Oke. Ya kalau mobil tuh kira-kira mungkin 70-an kali ya, secara 70 juta ya. Tapi mungkin ditambah sistem yang lain mungkin bisa lebih ya. Berarti kalau yang 70 juta itu yang 3.0 ini Pak? Kayak yang sebelum-sebelumnya ya. Oh iya sebelum-sebelumnya. Kesulitannya apa sih Pak buat ngembangin mobil ini tuh Pak? Sulitannya ya sebenarnya mencapai bentuk yang optimal dan hasil produksi yang bagus itu yang jadi tantangan ya. Kan kalau di fabrikasi komersil itu kan teknologi tinggi semua ya untuk membuatnya. Kalau di sini kan kita memang sudah menggunakan teknologi tapi ya mungkin masih terbatas lah ya, karena di workshop ya. Tapi itu produksi lokal pure atau ada dari luar negeri impor gitu Pak? Butuh impor juga? Beberapa part sebagian mungkin iya, tapi kalau kayak body dan sesuatu kan sudah ada di sini ya, tinggal kita produksi sendiri. Ini kira-kira udah sesuai belum Pak desainnya yang terbaru ini Pak? Dengan keinginan para dosen dan juga mahasiswa?
Ya, nanti kita coba performance di biasa kita latihan di dekat sini, Pak. Muter-muter, muter-muter itu. Muter aja. Oh, yang itu apa? Lingkaran. Lingkaran ya, gitu di ya. situ, ya. Jadi menguji performance-nya di situ. Oke, berarti kalau misal ini masih kurang baik lagi, bakal di-develop lagi Pak ya, lebih kita baik. Perbaiki lagi. Oke. Ada kesulitan nggak sih Pak mendapatkan bahan baku untuk produksi mobil ini? Ya, sebenarnya bahan baku sebagian ada ya di Indonesia. Maksud saya cukup inilah bisa didapatkan gitu ya. Mungkin ada beberapa part-part yang elektronik mungkin harus kita cari dari. Tapi pemerintah termasuk mendukung nggak Pak? Ada dukungan nggak dari pemerintah? Apa belum? Sebenarnya sudah ada komitmen. Tadi saya sudah bicara dengan Pak Toto, Direktur Kerjasama. Kelihatannya akan ada dukungan ya dari pemerintah terkait dalam arti lewat Dikbud lah. Dan sebenarnya kementerian sendiri juga mendukung ya lomba-lomba di tingkat nasional khususnya untuk mobil hemat energi. Dari kementerian apa tuh Pak? Kementerian Pendidikan. Oh, Kementerian Pendidikan. Jadi di tingkat nasional kita sudah punya namanya kontes mobil hemat energi, KMHE namanya. Itu dimulai sejak tahun 2012 sampai sekarang. Sampai sekarang? Nanti tahun ini kemungkinan mungkin di sirkuit Ancol. Oh, yang Formula E itu Pak ya? Betul. Nanti lombanya di sana dan itu seluruh universitas di tingkat nasional akan hadir. Oke. Berarti dari pemerintah udah ada ya Sound Pacific ya gitu. Untuk mengembangkan ini ya talent-talent di Indonesia ya. Dan mungkin untuk kementerian atau dinas-dinas lainnya yang mau mendukung produk lokal Indonesia dari UI ini, silakan join ya. Terima kasih banyak. Oke, mungkin itu aja yang saya tanyakan. Terima kasih. Terima kasih banyak atas waktunya. Siap. Mohon dukungannya. Semoga Amin. juara. Nah, Sobat Kompas TV, udah denger kan tadi gimana penjelasan dari anak-anak UI Super Mileage Vehicle dan juga dari dosen pengampu dari UKM ini, Sobat Kompas TV. Wah, gue benar-benar amazed sih Jar, dari yang Arjuna 2.0 ini, di mana dia bisa 1.200 km per liter Jar. Jakarta Surabaya coy. Itu lebih Jar, Malang bisa tuh kayak gitu. Nah, dan semoga kedepannya sesuai harapan mereka tadi, Sahabat Kompas TV, semoga mereka bisa benar-benar go internasional lagi. Karena ini udah go internasional, semoga yang ketiga ini lebih jauh lagi lah kayak gitu ya. Dan juga bisa menjuarai semua event-event di dunia gitu. Dan juga pastinya membanggakan Indonesia itu. Nah, Sahabat Kompas TV, mungkin gitu dulu video dari gua dan juga Fajar. Jangan lupa kalau kalian suka, klik like, komen, dan juga subscribe channel YouTube Kompas TV. Sampai jumpa di video-video Ranger Auto selanjutnya. Goodbye!